Pada tahun 1993, Alexan dan Derek yang saat itu baru berusia 5 dan 6 tahun mengalami perubahan besar dalam hidup mereka ketika ibu mereka yang bernama Janet meninggalkan ayah mereka yang bernama Terry. Dan rumah mereka, laporan mengatakan kalau Janet merasa kedua anak laki-lakinya yang lebih tua sebagai beban dan tidak ingin lagi bersama Terry bapaknya. Disebutkan bahwa Janet pindah ke Kentucky bersama anak kembar mereka dan bahkan mengganti nama mereka. Namun ada juga informasikan yang menyebutkan kalau dia mungkin telah menyerahkan anak kembarnya untuk diadopsi karena berpikir itu adalah keputusan terbaik untuk mereka. Yang pasti, Janet dan kedua anak kembar itu terpisah sepenuhnya dari Derek, Alex, dan Terry. Saat itu, Derek dan Alex tinggal bersama ayah mereka, yaitu Terry. Orang-orang menggambarkan Terry sebagai seorang yang unik, memiliki sisi agama yang kuat, dan umumnya dikenal sebagai orang yang baik hati. Namun setelah Janet pergi, Terry menghadapi banyak kesulitan dalam membesarkan kedua anak laki-lakinya seorang diri. Ia harus bekerja keras untuk mencari nafkah sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka, atau membesarkan mereka dengan cara yang diinginkan. Masalah keuangan semakin memperberat bebannya. Terkadang ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan atau bahkan membayar listrik di rumah. Dalam situasi yang sangat sulit ini, dan tanpa adanya bantuan, Terry akhirnya membuat keputusan menyakitkan untuk menyerahkan Derek dan Alex untuk diadopsi. Kedua anak itu kemudian tinggal bersama keluarga Frank Lay, di mana Frank Lay adalah seorang kepala sekolah. Keputusan ini menghancurkan hati Derek dan Alex, yang harusnya meninggalkan satu-satu kehidupan yang mereka kenal. Setelah kehilangan ibu mereka, kini mereka juga terpisah dari ayah mereka yang mereka sempat cintai. Beradaptasi dalam lingkungan baru di rumah keluarga Lay mendapatkan tantangan besar bagi mereka. Setahun kemudian, Alex si adik kembali tinggal bersama ayahnya, Terry. Sementara itu, Derek tetap bersama Lay dan Lay. Terry yang masih kesulitan secara keuangan merasa belum bisa sepenuhnya menghadapi kedua anaknya itu. Pada saat inilah, seorang teman bernama Ricky Cavish, seorang mekanik berusia 41 tahun, menawarkan bantuan. Ricky tinggal di taman trailer yang sama dengan Terry, dan dikenal sebagai sosok yang ramah di lingkungan sekitar. Rumah Ricky sering menjadi tempat bermain bagi anak-anak di lingkungan itu. Karena suasananya itu menyenangkan, bagi Terry tawaran Ricky untuk menjaga Alex terasa seperti solusi yang sangat membantu. Ricky memberikan perhatian besar kepada Alex, sering menyediakan makanan dan menghabiskan waktu bersamanya, hampir seperti seorang paman yang baik. Sementara itu, Derek yang masih tinggal bersama kehilangan keluarga Lay mulai menunjukkan masalah perilaku. Awalnya ia digambarkan sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul, tetapi ia kemudian menjadi pemberontak. Derek sempat melanggar aturan di rumah dan mengalami banyak masalah di sekolah. Pada satu titik, dia bahkan mengembangkan obsesi terhadap api, sering membakar apapun yang bisa dia temukan hanya untuk bersenang-senang. Keluarga Lay yang memiliki anak kandung mulai khawatir dengan perilaku Derek. Ketika Derek berusia 13 tahun, keluarga Lay mempertimbangkan untuk mengirimkannya ke sekolah militer atau mencari solusi yang lebih aman. Ketika Terry mendapatkan hal ini, dia merasa sangat kecewa dan memutuskan untuk mengambil kembali hak asuh Derek. Derek dan Alex akhirnya bersatu kembali di bawah satu atap, tetapi kehidupan mereka tetap penuh perjuangan. Terry sebagai ayah tunggal merasa kesulitan memenuhi kebutuhan mereka secara finansial dan emosional. Dia mencoba yang terbaik untuk menjadi ayah yang baik dengan menetapkan aturan yang ketat, tetapi anak-anak yang kami remaja mulai merasa tidak puas dengan kehidupan mereka. Mereka mulai membenci ayah mereka, merasa bahwa ia tidak memberikan kebebasan yang mereka inginkan. Akibatnya, Derek dan Alex menghabiskan lebih banyak waktu bersama Ricky. Ricky membiarkan mereka menonton TV, main game, bahkan menyediakan alkohol dan merokok untuk mereka. Menurut saudara-saudara itu, Ricky bahkan pernah menyembunyikan mereka dari Terry yang ketika mereka melarikan diri dari rumah. Pada titik ini, Ricky yang sebelumnya membantu Terry dengan Alex, kini tampak semakin dekat dengan Derek dan Alex, memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Pada tanggal 16 November 2001, Terry kembali ke rumah dan mendapatkan bahwa putranya, Alex yang berusia 12 tahun dan Derek yang berusia 13 tahun telah pergi. Mereka membawa ransel yang diisi dengan barang-barang mereka dan menghilang tanpa meninggalkan pesan. Terry segera mencoba mencari mereka ke berbagai tempat, tetapi tidak berhasil menemukan. Setelah tidak tahu lagi harus berbuat apa, ia memutuskan untuk melapor ke pihak kepolisian. Terry mencurigai bahwa Alex dan Derek mungkin berada di rumah Ricky
seorang pria yang sebelumnya dia kenal baik oleh keluarganya. Ketika Terry mendatangi rumah Ricky untuk mencari mereka, Ricky bersikeras kalau kedua anak itu nggak ada di sana. Kenyataannya Alex dan Derek memang berada di sana, tapi Ricky menyembunyikan mereka di sebuah ruangan tersembunyi di bawah lantai rumah mobilnya. Meski merasa frustasi, Terry tidak menyerah. Ia terus mencari anak-anak hingga akhirnya seminggu setelah mereka menghilang, ia berhasil menemukan Derek sedang berada di rumah pacarnya. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 25 November, Ricky mengantarkan Alex kembali ke rumah. Ricky mengklaim kalau Alex telah menghubungi dari sebuah telepon umum dan meminta untuk dijemput. Namun tindakan Ricky ini justru menambah kecurigaan Terry. Ia mulai merasa bahwa Ricky tidak hanya membantu anak-anak melarikan diri, tetapi juga berusaha menjauhkan mereka darinya. Karena semakin yakin ada sesuatu yang nggak beres, Terry melarang kedua anaknya itu untuk bergaul dengan Ricky lagi. Ia bahkan mengambil lebih jauh dengan memastikan nama Ricky dihapus dari orang yang diizinkan untuk menjemput Alex dan Derek dari sekolah. Namun masalah itu nggak berhenti di situ. Situasi semakin rumit ketika Alex putra bungsu Terry mulai menunjukkan perasaan romantis terhadap Ricky. Alex yang bahkan menuliskan perasaan itu dalam buku harian yang menyebutkan kalau Ricky telah mengubah hidupnya. Salah satu tulisannya berbunyi, "Hidup saya terasa gelap sebelum saya bertemu Ricky. Dia menunjukkan tujuan hidup saya dan saya ingin menjadi seperti dia." Pada saat yang sama, pihak berwenang menemukan bahwa Ricky memiliki catatan kriminal di masa lalu. Pada tahun 1984, ia pernah dihukum karena melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap dua anak laki-laki berusia 13 tahun. Lalu pihak kepolisian juga menemukan bahwa Ricky memiliki pengaruh besar terhadap Alex, yang mengakui kalau ia menjalin hubungan romantis dengan pria tersebut. Situasi ini memicu khawatir yang besar tentang peran Ricky dalam kehidupan Alex dan Derek. Keadaan semakin buruk pada tanggal 26 November 2001. Rumah Terry terbakar hebat. Dan setelah api berhasil dipadamkan, petugas pemadam kebakaran menemukan Terry sudah tidak bernyawa lagi di kursi malasnya. Awalnya penyelidikan menduga Terry meninggal akibat kebakaran. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan luka parah di kepalanya yang disebabkan oleh pukulan suatu benda. Penyelidikan memastikan kalau Terry dipukul dengan tongkat bisbol sebelum rumahnya dibakar untuk menghilangkan jejak kejahatan. Setelah kejadian itu, Alex dan Derek tidak dapat ditemukan dimanapun. Namun keesokan harinya, kedua saudara itu muncul di kantor polisi untuk menyerahkan diri. Mereka mengaku telah menghabisi ayahnya, karena mereka takut akan dihukum akibat melarikan diri. Dalam pengakuan mereka, Alex dan Derek menjelaskan kalau mereka menunggu sampai Terry tertidur sebelum menyerangnya. Setelah memastikan bahwa ayah mereka tidak bernyawa, mereka membakar kamar tidur untuk menghilangkan bukti. Mereka berharap kebakaran itu akan terlihat seperti kecelakaan. Namun pengakuan itu hanya permulaan dari serangkaian kesaksian yang bertentangan. Dalam interogasi selanjutnya, Alex dan Derek mengatakan kalau Ricky lah yang merencanakan penghabisan terhadap Terry. Menurut mereka, Ricky meyakinkan bahwa mereka sebagai anak-anak hukumannya akan mereka terima jauh lebih ringan dibandingkan Ricky yang melakukannya. Ricky bahkan membantu mereka mencuci pakaian yang berlumuran darah setelah kejadian. Ketika Ricky ditangkap, pihak kepolisian mulai menyelidiki peran dalam kasus ini. Mereka menemukan bukti tambahan, termasuk buku harian Alex mengatakan hubungan emosional dengan Ricky. Jaksa kemudian memutuskan untuk mengadili Alex dan Derek bersama-sama, sementara Ricky menjalani persidangan terpisah atas tuduhan keterlibatan dalam penghabisan itu. Kasus ini menjadi semakin kompleks ketika Ricky mencoba membela diri di pengadilan. Ia mengklaim kalau Alex dan Derek bertindak atas kehendak mereka sendiri. Namun dengan bukti yang mengindikasikan pengaruhnya terhadap kedua anak itu, pihak berwenang menghadapi tantangan terbesar untuk menemukan sejauh mana keterlibatan Ricky dalam peristiwa tragis itu. Dalam kesaksian di persidangan, mereka menjelaskan perilaku Derek saat tinggal bersama mereka. Tim pembela menggunakan ini untuk membuktikan kalau Derek memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan kriminal tersebut, terutama karena sebelumnya sempat diperdebatkan apakah anak-anak seusia mereka mampu melakukan kejahatan seperti itu. Di akhir persidangan Ricky, pengadilan menyimpulkan kalau tidak ada cukup bukti untuk menyatakan Ricky bersalah. Meski begitu, ia tetap dihukum sebagai kaki tangan dalam kasus ini. Ricky menerima hukuman maksimal 35 tahun penjara. Ketika giliran Derek dan Alex diadili, jaksa memutuskan untuk mengadili mereka sebagai orang dewasa. Kedua bersaudara itu dinyatakan bersalah atas penghabisan
tingkat 2 dan pembakaran oleh pengadilan sirkuit di Escambia County, Florida. Putusan juri untuk Derek dibaca. Begitu juga dengan putusan Alex. Kedua saudara itu jatuhi hukuman 22 tahun penjara untuk masing-masing dakwaan. Setelah persidangan, beberapa anggota juri berbicara kepada media. Mereka mengatakan kalau meskipun mereka curiga Ricky telah terlibat lebih besar dalam kasus penghabisan itu, mereka tetap menghukum Derek dan Alex karena merasa bahwa anak-anak itu akan lebih aman di penjara daripada di lingkungan tempat mereka tumbuh. Namun keputusan ini menarik perhatian hakim, yang kemudian membatalkan hukuman tersebut karena ia percaya kalau juri telah melanggar prosedur hukum. Hakim menyatakan bahwa hukuman tidak boleh dijatuhkan berdasarkan asumsi tentang apa yang terjadi pada baik terdakwa, melainkan berdasarkan bukti nyata. Daripada memulai persidangan baru, kedua belah pihak, jaksa dan pembela, sepakat untuk menyelesaikan kasus ini melalui mediasi. Derek dan Alex kemudian mengaku bersalah atas tuduhan penghabisan tingkat kedua dan pembakaran. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi setelah hukuman asli mereka dibatalkan. Tetapi sebelum mediasi selesai, ibu kandung mereka yang sudah lama tak terlihat muncul lagi di pengadilan. Ternyata ia tinggal di Kentucky dan telah mengganti nama menjadi Kelly. Ia membawa seorang pengacara dari Miami dan menyatakan kalau ia merasa kedua anaknya tidak kompeten untuk memahami pengakuan yang mereka buat. Kelly meminta agar Alex dan Derek menjalani evaluasi psikiatri untuk menentukan apakah mereka benar-benar memahami proses hukum yang sedang berlangsung. Lalu ibu kandung mereka hanya bertemu dengan mereka sekitar 5 kali, bahkan lebih sedikit sejak meninggalkan mereka pada tahun 98. Dari semua kunjungan itu, total waktu yang dihabiskan bersama mereka tidak lebih dari 4 jam. Saat meninggalkan anak-anak, dia memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi ke tempat yang menyerupai camp untuk remaja. Sebuah tempat yang menyenangkan dengan banyak anak lain. Namun kenyataannya mereka hidup jauh lebih berbeda. Ketika tiba di lokasi, mereka baru menyadari bahwa itu sebenarnya adalah fasilitas penahanan. Sebuah tempat serius yang dirancang untuk menampung mereka selama bertahun-tahun. Anak-anak tampaknya salah memahami situasi mereka. Mereka mendengar bahwa mereka akan bisa keluar dari kamar begitu aja, bertemu anak-anak lain, bahkan bermain. Hal ini membuat mereka menantikan waktu mereka di sana, tanpa menyadari bahwa tempat tersebut adalah penjara, dengan aturan yang ketat dan pembatasan yang luar biasa. Dalam perkembangan lain, Rosie O'Donnell ternyata juga ikut terlibat. Dia menyewa seorang pengacara dari Miami untuk membantu ibu kandung mereka. Pengacara ini menemani ibu mereka di persidangan anak-anak, mencoba memberikan bantuan hukum dan memastikan anak-anak tersebut diperlakukan dengan adil. Namun meskipun ada upaya ini, situasi yang dihadapi anak-anak tetap penuh dengan kesulitan dan tantangan. Sementara Ricky, salah satu tokoh kunci dalam cerita ini, hadapi persidangan atas keterlibatan dengan Alex. Namun terlepas dari semua bukti, termasuk surat-surat yang menunjukkan sejarah hubungan mereka, Ricky dinyatakan tidak bersalah dalam kasus itu. Keputusan ini mengajukan banyak pendapat, banyak pihak. Mengingat bukti-bukti yang ada, tetapi cerita Ricky belum berakhir di situ. Lalu pada tahun 2005, Alex yang saat itu berusia 15 tahun menghadapi masalah baru. Dia ditangkap karena mencoba melarikan diri dari fasilitas penahanan remaja, tempat dia ditahan. Berdasarkan laporan, Alex dan seorang teman lainnya menggunakan selimut untuk membuat bentuk tubuh palsu di tempat tidur mereka, sehingga tampak mereka sedang tidur. Mereka kemudian menyelinap ke ruang kelas lain, di mana akhirnya ditemukan oleh petugas pada pagi hari berikutnya. Ada juga laporan kalau mereka mencoba merangkak melalui langit-langit untuk mencapai atap, tetapi usaha itu gagal menemukan jalan keluar. Akibatnya, setelah insiden itu, Alex dihukum atas percobaan melarikan diri dan dijatuhkan hukuman tambahan berupa masa percobaan selama 5 tahun. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Alex dibebaskan dengan pembebasan bersyarat pada tanggal 9 April 2008 saat dia berusia 18 tahun. Dia menjalani total 6 tahun di penahanan yang jauh lebih ringan dibandingkan hukuman asli 20 tahun seumur hidup yang dijatuhkan sebelum hakim membatalkannya. Kakaknya Derek dibebaskan 1 tahun kemudian pada tanggal 7 Maret 2009. Pada usia 20 tahun Derek menjalani total 7 hukuman termasuk waktu yang telah dihabiskan di tahanan sebelum persidangan. Kedua bersaudara itu mendapatkan pengurangan hukuman atas waktu yang telah mereka habiskan di penjara daerah. Setelah pembebasan, Alex sempat diwawancarai oleh Larry King. Dalam wawancara tersebut, Alex berbicara tentang kehidupannya setelah keluar dari penjara. Ketika ditanya tentang alasannya menghabisi bapaknya sendiri, Alex mengaku bahwa dia tidak memikirkannya lagi dan lebih fokus pada masa kini serta masa depannya.
Namun dia menyebutkan kalau kehadiran Ricky memiliki pengaruh besar pada kejadian itu, dan dia percaya kalau ayahnya masih hidup jika Ricky tidak di sekitar mereka. Sayangnya, kehidupan Alex setelah bebas tidak berjalan mulus. Pada tahun 2011 dia kembali ditangkap lagi karena melanggar masa percobaan setelah meninggalkan lokasi kecelakaan mobil. Ketika ditanya mengapa dia melarikan diri, Alex mengaku panik karena dia sedang dalam masa percobaan dan tidak ingin kembali ke penjara. Alex juga sempat menikah, tetapi pernikahannya hanya bertahan selama 3 tahun sebelum berakhir dengan perceraian. Pada 23 April 2024, Alex meninggal dunia di Montana akibat overdosis. Pamannya mengungkapkan kalau Alex telah berjuang melawan kecanduannya selama beberapa tahun. Meskipun dia mencoba masuk rehabilitasi, Alex merasa terperangkap di pusat-pusat tersebut dan terus keluar sebelum menyelesaikan programnya. Derek yang kini berusia 36 tahun pindah ke Virginia setelah pembebasan dan menjalani kehidupan yang penuh liku. Dia menikah dan memiliki anak dan kemudian bercerai. Derek dilaporkan keluar masuk penjara di Virginia atas berbagai tuduhan, termasuk penyerangan. Ketika dia pertama kali bebas dan fasilitas remaja, Derek sempat bekerja di sebuah peternakan dan menunjukkan perkembangan positif. Namun perjalanan hidupnya penuh dengan naik turun. Ricky yang sekarang berusia 63 tahun tetap berada di penjara dan dijadwalkan bebas pada tahun 2023. Saudara-saudaranya akhirnya mengakui kalau ayah mereka, Terry, sebenarnya adalah orang tua yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Mereka mengungkapkan kalau semua masalah ini muncul karena pengaruh Ricky yang berhasil memanipulasi situasi untuk keuntungannya sendiri.